Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini yang pertama ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak ada di sekitar kita yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian ini ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dapat dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Ini yang pertama ada produsen atau autotrof. Pengertian produsen atau autotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri lewat proses fotosintesis karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Nah, yang kedua ada konsumen atau heterotrof. Pengertian konsumen atau organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof ini. Nah, terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi antara lain yaitu 1 ada karnivora. Karnivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah daging organisme lain. Contoh karnivora misalnya singa, harimau, buaya, serigala, dan hiu. Yang kedua ada herbivora. Herbivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Contoh herbivora misalnya sapi, kerbau, kambing, rusa, jerapah, dan zebra. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora yakni organisme yang berasal dari tumbuhan atau daging organisme lain. Adapun contoh omnivora misalnya beruang, monyet, ayam, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir ada pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Adapun dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Contoh pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing, tanah, dan sebagainya. Lalu di sini ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah air, udara, tanah, suhu, kelembaban, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Untuk lebih memahami, bisa kita lihat komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar kita. Dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Yang kedua ada lingkungan abiotik, sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di sekitar makhluk hidup. Komponen abiotik antara lain tanah, temperatur air, udara, dan sinar matahari. Yang ketiga ada hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme termasuk komponen biotik. Di dalam ekosistem, komponen biotik memiliki peran atau relung dan tugas tertentu. Berdasarkan perannya dan tugasnya, organisme dapat dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, sekian penjelasan saya tentang makhluk hidup dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.